Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna 'alaihin nash'atal ukhra wa annahu huwa aghna wa aqna wa annahu huwa rabbus syi'ra wa annahu ahlaka adanil ula wa samuda fama abqa wa qauma nuhim min qabl innahum kanu hum azlama wa atgha wal mu'tafikata ahwa faghasyaha ma ghasya fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Para jamaah, di dalam ayat yang ke 47 sampai dengan 55. Pada ayat yang ke-47 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ini setelah wa annahu kemarin itu ya, wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ya wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa min nutfatin idza tumna. Lalu wa anna, tidak wa annahu tetapi wa anna gitu saja. Wa anna alaihin nash'atal ukhra, dan sungguh alaihi ya. Apa ya, kalau orang itu beban ya, kalau Allah masa beban apa ya? Sudah menjadi menetapkan wa annahu alaihi wa anna alaihi an-nash'atal ukhra, yaitu penghidupan yang lain. Artinya setelah manusia wafat nanti akan dihidupkan lagi. Berarti apa? Yaumul ba'si, hari kebangkitan. Jadi ukhra dengan model yang lain. An-nash'ata bil maddi wal qasri, bisa dibaca mad, bisa dibaca panjang, tapi panjangnya cuma mad tabi'i. Alaihin nasya'a gitu, nasyata. Jadi nasyata itu dibaca nasyata boleh, dan dibaca qasr ya tadi yang umum qasr, dibaca pendek yaitu wa anna alaihin nash'atal, nash'ata bisa nasata boleh, al ukhra yang lain ai khalqatal ukhra, penciptaan yang lain, lil ba'si, untuk bangkit dari kuburan masing-masing. Ba'dal khalqatil ula, setelah penciptaan yang pertama, yaitu apa? Hidup di dunia.
Untuk masuk kubur harus diwafatkan dulu. Nah, untuk nanti dihisab, dihidupkan kembali. An-nasy'atal ukhra. Wa annahu, mulai wa annahu lagi nih, ya. Yang ayat berapa? 38. Ben enggak ngantuk. Wa annahu, dan sungguh Allah, huwa dia Allah, aghna wa aqna, yang menjadikan orang itu kaya. Aghnan nas, mengkayakan manusia, bil kafayati bil amwal, yaitu cukup hartanya, bahkan turah-turah ya. Tapi tidak boleh lalu boros. So mama beli kerupuk 10 juta padahal untuk keluarga. Setelah ditanya, jenengan beli kerupuk aja kok 10 juta. Loh, saya itu sehari itu punya penghasilan 100 juta. Jadi kalau dibelanjakan 10 juta kan sipil. Sipil itu apa? Kecil. Enteng. Nggak gitu. Karena apa? Pengusaha itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang naiknya ping pindo, turunnya ping 5. Nah itu kan persiapan untuk ketika ke bawah ada. Kalau di belanjaan kabeh entek. Dan ada loh orang gitu itu ada. Jadi blonjo itu enggak anu gitu. Enggak apa no? Enggak mikir atau enggak seperti biasanya. Jadi beli ayam itu, ya beli ayam itu kadang-kadang sampai 5. Karena apa? Suaminya 1, istrinya 1. Ya entek itu. Ayam itu loh. Ya Allah. Mangane yo opo? Bet. Kalau makan itu kayak khusyuk gitu. Wis gak tolak-tolek. Hingga orangnya ya gede. Apa tadi? Wa annahu huwa aghna wa aqna, pakai qaf, wa aqna, dan Allah juga yang mencukupi. A'tal mala al-muttakhida qaniyatan, ya, memberikan harta yang sekiranya cukup, ya. Qanaah, apa qanaah? Nerimo. Qaniyah, tapi di sini qaniyah, bukan qanaah tapi qaniyah, artinya cukup. Nggak banyak hartanya, tapi pingin ini ada, pingin itu ada, ya, ada orang seperti itu. Bahkan ada orang yang berdoa itu bukan minta kaya, minta cukup, ya, ada cukup. Jadi anaknya mau apa namanya, mau minta kawin, ya cukup, langsung sudah ada. Minta ini ada, dan itu Allah katanya. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Wa annahu sudah berapa? Wa annahunya. Oh baru 2. Wa annahu huwa rabbus syi'ra. Sungguh dia, Allah itu adalah Tuhannya bintang syi'ra. Syi'ra itu huwa kaukabun khalfal jauza, yaitu bintang yang ada di belakangnya bintang jauza. Kanat ta'budu atau tu'badu. Kanat tu'badu fil jahiliyati, yang mana bintang syi'ra ini katanya disembah pada zaman jahiliyah. Namanya saja jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Bodoh, nggak ngerti. Jadi bintang di apa? Disembah. Tapi kadang-kadang itu bukan karena nggak ngerti ya. Ya karena mungkin ikut nenek moyangnya. Seperti Jepang itu kan orangnya pinter-pinter itu. Tapi kalau jam itu kan biasanya sakire omichiwa, kan gitu. Nopo niku Pak Faisal, ya pokoknya nyembah matahari katanya gitu, ya
Sebab saya itu lahir tahun 50. Berarti apa? Jepang sudah wangsul, ya, sudah pergi. Jepang itu berapa? 42 sampai 45. 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Saya belum lahir itu. Kalau Pak Yahya sudah besar ya. Ya? Sudah bisa lari. Tapi kalau adus si moto. Nah, saya pada waktu itu belum lahir. Lahirnya tahun 1950. Sekarang 2020 berarti berapa? 70. Tapi saya kok masih merasa petang puluh gitu. Bahaya itu Pak Besol. Ya enggak, ya. Terserah orangnya. Wa annahu huwa rabbush syi'ra. Jadi bintang syi'ra itu katanya ada di belakangnya bintang Jauza, dan itu sering dijadikan sesembahan orang jahiliyah dulu. Pokoknya ngawur. Wa annahu lagi. Keberapa sudah? 3. Wa annahu ahlaka, dan sungguh dia Allah lah yang ahlaka Adan, yang membinasakan kaum Ad al-ula, yang lebih dulu dari siapa? Samud, ya. Ada Ad, ada Samud. Nah, maka Ad ini diistilahkan al-ula. Wa fi qiraatin bi idghamit tanwin fil lam. Jadi ada yang membaca wa annahu ahlaka adanil lula. Jadi bukan ula tapi lula. Adanil lula. Itu biidghamit tanwin, ya, tanwinnya dimasukkan ke lam gitu. Wa dhammiha, dan juga dibaca dhamma. Wa bila hamzatin, tanpa hamzah. Wa hiya qaumu adin, yaitu kaum Ad. Wal ukhra qaumu sholihin, yang lain nanti kaumnya Nabi Soleh. Berarti apa? Wasamuda. Nah itu wasamuda bisorfi, wasamudan, bisa dibaca wasamudan. Kalau di wasamudan bisorfi dengan apa, bisa menerima tanwin, ya. Jadi sorof itu suatu ketika artinya lafal yang bisa menerima tanwin, sedangkan lafal yang tidak bisa menerima tanwin namanya ghairu munsharif. Jadi ada lafal yang ghairu munsharif, enggak nerima tanwin. Kalau enggak nerima tanwin biasanya jernya pakai fathah. Padahal sorof suatu ketika artinya money changer. Apa? Money changer. Apa? Penukaran uang. Jadi jenengan punya uang rupiah, karena mau umroh ditukar dengan rial. Ya. Tapi suatu ketika karena umrohnya sudah 2 kali, jenengan pingin ke Jepang. Nah, ditukar dengan yen, ya. Yen ono. Di UIN itu sering gini. Ini nanti dapat remon ini, tapi duitnya pakai yen. Yen yang ono. Ternyata karena gak ono, ya ngaplu. Wasamuda
fama abqa. Nah tadi bisorfi katanya ismun lil ab, nama dari nenek moyangnya. Wa bila sorfin, kalau dibaca tanpa sarf, tanpa tanwin, lil qabilati, yaitu untuk kabilah Samud. Wa huwa ma'tufun ala ad, dan lafal ini diatapkan kepada lafal ad. Allah nyatakan kaum siapa? Samud, fama abqa, maka Allah tidak meninggalkan minhum ahadan, dari mereka seorang pun. Jadi habis ludes sak anak-anaknya yang kecil. Ya Allah. Karena apa? Karena mereka itu melanggarnya itu keras sekali. Ojo diganggu, ya kan? Kan ada onta itu. Tadinya tanya, Soleh, kamu itu kalau memang seorang nabi, mana mukjizatnya? Lalu Nabi Soleh minta kepada Allah, lalu diberi berupa onta yang keluar dari gunung. Biasanya onta itu keluar dari mana? Dari rahim apa kalau ibunya induk apa mama? Mamanya onta. Jadi ya luar biasa kalau gitu. Ya, mukjizat itu sesuatu yang luar biasa. Dengan syarat satu, kalau dia itu minum di telagamu, kamu tidak boleh ngambil air. Jadi semua diserahkan ke onta. Besoknya, kamu, pada waktu onta itu minum, ya kamu ngepo saja, ngepo susunya onta. Yang kedua, jangan diganggu. Jadi syaratnya itu cuma dua. Kalau minum gantian, nomor dua, jangan diganggu. Malah bukan diganggu, digorok ya. Disembelih. Siapa namanya itu? Kidar. Iya. Yang diperintah itu namanya kidar. Jadi tidak semuanya orang itu ikut gorok. Sebab onta itu gampang. Onta walaupun gede tapi gampang nyembelihnya itu. Yang mau nyembelih itu pura-pura lewat di bawah kepalanya dengan pisau yang tajam. Terus setelah itu tinggal gini toh katanya, ceret langsung sudah. Jadi gampang, satu orang bisa. Terutama kalau kakinya sudah diikat, paling gampang. Dan memang menyembelih onta itu dalam keadaan berdiri. Katanya surah 22, enggak tanya ayatnya 36 saja. Surah berapa? Surah 22 ayat 36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkurus mallahi 'alaiha shawaf. Itu sebutlah nama Allah ketika menyembelih dalam keadaan shawaf, dalam keadaan berdiri, tapi kakinya sudah diikat. Jadi berdiri, seret. Masih berdiri. Terus setelah itu faida wajabat junubuha, apabila kepalanya itu sudah jatuh ke tanah, berarti apa? Sudah mati fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar. Makanlah dagingnya sebagian dan sebagian lagi berikan kepada orang yang miskin yang tidak minta dan orang miskin yang minta. Tapi dimakan setelah wajabat junubuha, setelah mati. Berarti
ketika kambing disembelih dan masih kejit-kejit, tidak boleh terpidunnya itu diambil, tidak boleh. Kalau terpidunnya itu diambil ketika kambingnya masih hidup, itu namanya bangkai. Sebab katanya Rasulullah, makuti aminal bahimati wa yahayatun fahiya maitatun. Apa yang dipotong dari binatang ternak yang masih hidup, maka potongannya itu hukumnya bangkai, maita. Sudah ada dalilnya itu. Tapi sering orang diabaikan, ya, karena kalau nggak segera katanya nggak uman, ya, mau ngambil anunya itu, terpidunnya itu, dan itu katanya enak itu, bukan enak itu, ada setannya, ya, sesuatu itu kalau ada setannya kan kadang-kadang, jadi jangan niru-niru itu, tunggu dulu. Saya pernah tanya sama seseorang yang ahli tentang hewan, jadi dokter hewan, itu hanya 4 menit. Jadi kambing itu sebetulnya ditunggu hanya 4 menit, sudah mati. Sudah. Jadi kaumnya Nabi Soleh, yaitu kaum Samud, katanya fama abqo, maka tidak ada yang sisa, habis semuanya, naudzubillah, ludes semuanya. Wa qauman Nuhim min qablu, dan juga Allah membinasakan kaumnya Nabi Nuh min qablu, sebelum itu. Berarti apa? Qabla Adin wa Samuda, sebelum kaum Ad dan kaum Samud. Wa ahlaknahum, kami binasakan mereka itu, innahum kanuhum. Jadi innahum kanuhum, ada humnya. Sungguh mereka itu azlama wa atgha, sangat zalim dan durhaka. Lebih zalim, lebih durhaka min Adin wa Samuda, ketimbang kaum Ad dan kaum Samud. Lituli lubsi Nuhin fihim, karena Nabi Nuh hidup bersama mereka itu dawa sekali, lama sekali. Apa katanya? Falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama, di surah Al-Ankabut surah 29 ayat 14. Di depannya itu ada kata-kata walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Kami utus Nuh di tengah-tengah masyarakatnya, dan hidup di tengah masyarakatnya itu 1000 tahun kurang 50. Berarti berapa? 950. Hidup 950 tahun. Itu kira-kira entek sego piro itu. Jenengan pernah ngukur itu? Mulai lahir sampai sekarang. Dan bersama dengan orang tua. Dan orang tua nggak hitung-hitungan. Padahal ketika anak itu si SMP, itu pas ya makannya itu semego, semego itu apa? Banyak, kawin, makannya itu banyak. Tapi SD kelas 4 sampai SMP kelas berapa itu, anak itu biasanya nggak mau makan, ya kecil gitu. Tapi begitu SMP, dan itu nggak pernah orang tua itu sampai negor, cuaca akhirnya, jangan, nggak pernah. Berarti kita ini sudah ngentekno berase wong tua pirang kintal.
Wahum ma'a adami imanihim bihi, mereka dengan tidak beriman kepada Nabi Nuh, yu'dzunahu wa yadribunahu, suka menyakiti hatinya Nabi Nuh dan bahkan mukuli. Jadi Nabi Nuh itu kadang-kadang dipukuli. Loh, mereka ribuan, Nabi Nuh sendirian, yang belanya cuma sedikit. Berarti apa? Azlama wa adho. Allah sampai menyatakan itu azlama wa adho. Jadi kaumnya Nabi Nuh itu adalah kaum yang sangat dolim dan melampaui batas. Wal mu'tafikata ahwa, dan Allah juga membinasakan kaum Mu'tafikah, wahya qura qaumi Lutin. Mu'tafikah itu tempat daerah, yaitu daerahnya kaumnya Nabi Lut. Ahwa juga Allah binasakan dengan cara apa? Asqotoha ba'da raf'iha ilas sama maklubatan ilal ard, yaitu kaumnya Nabi Lut itu diangkat ke langit lalu diturunkan dijatuhkan secara maklubatan, secara terbalik. Jadi tadinya begini lalu dijatuhkan terbalik. Ilal ard, ke bumi, bi amri Jibril, dengan cara Allah menyuruh malaikat Jibril bidalika. Jadi malaikat Jibril itu bisa membinasakan orang sak kecamatan. Sak kecamatan itu bisa diangkat dewe. Loh, kemarin itu dikatakan ada berapa? Sayapnya itu 600. Padahal malaikat-malaikat yang lain cuma loro, ada yang telu, ada 4. Di mana kemarin itu? Surah 35, Surah Fatir. Ayat 1 ya. Apa awalnya? Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard ja'ilil, loh itu ja'ilil malaika rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba, yang punya sayap 2, ada yang 3, ada yang 4. Tapi malaikat Jibril 600, jadi gede sekali. Jadi kalau seumpama ada orang sak kecamatan gak ono sing sholat, ya, lalu penyampai agamanya semua lalu minta, ya Allah sudah jenengan kukut mawon, bisa saja. Malaikat Jibril tok yang diperintah, udah malaikat Jibril ya kerjakan seperti kaumnya Nabi Lut, udah beres. Faghosyaha, maka Allah menutupi mereka minal hijarati ba'da dzalik, yaitu dengan batu. Jadi kaumnya Nabi Lut itu diangkat ke atas, atau ke bawah? Oh, ke atas. Diangkat ke atas lalu dijatuhkan secara terbalik. Setelah itu kok kelihatannya kok masih ada yang hidup, dikerutuk batu sampai habis. Fama abqo, ya, fama abqo, tidak ada yang sisa. Faghosyaha ma ghosya, ditutup dengan apa yang bisa nutupi, ya, artinya mereka itu. Kalau di surah Hud katanya, surah yang keberapa? Hud itu 11. Ja'alna 'alaiha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratam min sijil. Surah Hud ayat 82. Surah 11 ayat 82. Sinjilin man. Lalu ayat-ayat tadi berapa ayat tadi? 9 ya.
9 ayat tadi, 8 ayat tadi, lalu ditutup dengan ayat 55 dengan pernyataan fa bi ayyi ala'i rabbika tatamaro. Kalau di surah Ar-Rahman fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau di sini fa bi ayyi ala'i rabbika tatamaro. Cuma satu ini. Kalau yang di Ar-Rahman itu berapa? 31. Mulai ayat 13 sampai ayat 77. Berarti Pak Faisal tadi mendelok. Ya iya. Mendelok. Supaya Pak Musin tinggal nyatet tok. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban yang ada di surah Ar-Rahman itu mulai dari ayat 13 sampai ayat terakhir kurang 1, 2 terakhir, yaitu 7. Sedangkan Ar-Rahman 78. Ya, enak ya. Jangan nggak usah ndelok ngono itu, pokoknya ngerungokne saja. Surah Ar-Rahman itu 78 ayat. Di ayat 77 itu masih berbunyi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kalau di sini fa bi ayyi ala'i rabbika, jadi ala itu sama dengan nikmat. Maka nikmat Tuhanmu yang mana tatamaro, yang kamu masih ragu. Kalau di Ar-Rahman dustakan, kalau di ini ragukan. Tasyakkaknya tatasyakkaku ayyuhal insan au tukadzibu, atau kamu dustakan, sama. Itulah materinya. Silahkan yang kemarin yang belum, monggo Pak Musin sama Pak Masyuri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu